Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafruddin Nuri dari kelas T3C jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupload suatu aplikasi ke dalam cloud server. Nah, di sini juga memenuhi tugas kuis saya, yaitu mata kuliah cloud computing, untuk mengupload sebuah aplikasi ke dalam cloud server. Untuk cloud server kali ini saya menggunakan Oracle Cloud. Kemudian untuk database-nya juga kita nanti menggunakan database sistem yang sudah disediakan oleh database sistemnya Oracle Cloud juga. Jadi kita tidak menggunakan localhost atau local database seperti itu. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk mendemokan ini yaitu dengan aplikasi open source. Jadi aplikasi open source ini aplikasi yang bisa diakses oleh semua orang, bisa di-download semua orang dan bisa digunakan semua orang. Aplikasi ini adalah ZCA CBT, yaitu aplikasi ujian online, di mana ini dikembangkan dengan Firewall Coordinator dan didukung dengan database MySQL. Untuk fitur ZCA CBT ini adalah mempunyai atau mendukung 3 tipe pertanyaan: soal pilihan ganda, soal jawaban esai, dan soal jawaban singkat. Untuk lebih lengkapnya kita bisa mengunjungi website dari si developernya. Di sini untuk mengunjunginya ada ahmadlutfi.wordpress.com. Di sini juga lengkap bagaimana panduan, tutorial baik dari peserta maupun peserta atau siswa ya, maupun dari admin atau operator. Di sini juga bisa memberikan donasi kepada Mas Lutfi yang sudah menyediakan ini, dan juga kita langsung saja mencoba untuk mendownload source code dari aplikasi ini. Kita klik link ini, kemudian masuk ke Google Drive, yaitu tempat penyimpanan dari aplikasi ini, kemudian kita download. Kita start download. Oke, proses download sudah dimulai, kita tunggu sampai selesai. Untuk size-nya kecil ya, dari cuma 24 MB. Nah, jadi kita buka. Nah, di sini juga ada aplikasi ujian online berupa zip. Nah, tapi sebelum itu saya akan mengupload untuk zip-nya tadi atau project-nya tadi ke dalam GitHub. Karena apa? Karena lebih memudahkan saya untuk mengupload ke web servernya. Jadi tidak dengan cara FTP client, tapi kita menggunakan ZCA CBT di-upload ke dalam GitHub. Nanti tinggal kita clone dan sudah bisa dipakai di web server. Langsung saja kita coba masuk ke putihnya ya, atau masuk ke servernya. Di sini saya menggunakan putih untuk menghubungkan SSH ke dalam virtual machine ini. Sebelum itu saya clone dulu ya, atau kita kopikan link GitHub-nya, kita masuk ke cd var www. Nah, bisa dilihat sini untuk project masih secara default masih HTML, dan juga IP address-nya juga secara default masih ke dalam HTML juga. Jadi kita git clone di sini untuk project-nya seperti ini. Kita tunggu sampai proses cloning selesai. Baik, untuk proses cloning sudah selesai. Sekarang kita cek apakah sudah ada foldernya. Oke, sudah ada ZCA CBT. Selanjutnya yaitu kita akan memberikan permission dengan serutu ciamut main r 775 ZCA CBT, dan juga sudo ciamut main r ubuntu seperti ini. Kemudian kita masuk ke direktorinya. Di sini kita lihat bahwa ada folder zip atau file zip. Jadi kita perlu ekstrak dulu. Proses ekstrak sudah dimulai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ekstrak sudah selesai dan kita lihat bahwa di sini menampilkan folder lagi, yaitu ZCA CBT. ZCA CBT. Dan di sini adalah project aplikasinya diekstrak. Jadi ada folder application, ada folder public, system, dan lain-lain. Tentunya juga ada SQL dari database yang sudah disediain.
Kan tapi untuk MySQL ini dari secara defaultnya ini kalau di-upload ke dalam server atau di lokal biasanya terdapat error. Karena apa? Terdapat suatu query yang memang itu ada konflik. Jadi kita perlu pecah lagi. Jadi ada query untuk tabel sama query untuk insert datanya. Jadi di sini sudah saya sendirikan, ada insert tabel sama insert data, atau create tabel sama insert data, itu disendirikan. Yang pertama kita nanti akan melakukan query ini atau menjalankan query create tabel, selanjutnya akan kita menjalankan insert data ke dalam tabel yang sudah dibuat. Kemudian kita akan masuk ke database-nya ya. Nah, untuk cara masuk kita seperti biasa MySQL menu, kemudian nama username sama IP private dari DB system yang sudah kita buat ya di DB system di sini. Sudah kita buat di sini dengan IP private saya yaitu 10.10.10.0043. Kita masuk dan kita masukkan passwordnya, masuk. Yang kita cek database-nya terlebih dahulu apakah sudah ada atau belum. Database belum ada, jadi kita buat terlebih dahulu create database ZCA GPT seperti ini. Setelah itu kita use ZCA GPT, kemudian akan kita create tabel. Nah, ini untuk query-nya sama seperti dari package-nya ya, dari hasil kita download tadi. Nah, tapi ini saya pisahkan antara create sama insert data seperti itu. Kita jarakkan create tabel dulu. Create tabel sudah selesai, kita cek show tables. Nah, tabel sudah dibuat semua. Misalnya kita insert data, ini data yang sudah disediakan oleh si developernya ya, untuk data awal, dan kita paste di sini. Sudah selesai. Coba kita cek untuk tabel user. Tabel user udah ada 3 data, jadi kita siap bisa dipakai. Untuk selanjutnya kita perlu konfigurasi database yang di aplikasi. Jadi kita masuk ke application, kemudian masuk ke config, kemudian database.php. Nah, di sini kita masukkan hostname ya. Di sini nah ini ada hostname. Kita masukkan hostname 0043, kemudian di sini username-nya tadi admin, dan ada passwordnya tadi punya saya ini, dan database name-nya yaitu ZCA GPT. Kalau udah dirasa udah selesai, kita save aja. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu dengan konfigurasi web servernya, yaitu di sini saya menggunakan Nginx. Jadi kita perlu masuk ke etc, kemudian Nginx, set available default. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu untuk root awal yaitu secara default ke HTML, jadi tampilannya masih defaultnya seperti ini, belum mengarah ke project. Jadi kita perlu mengarahkan ke foldernya yaitu ZCA GPT, kemudian tadi juga ada ZCA GPT lagi seperti ini. Kemudian kita tambahkan, jangan lupa tambahkan index PHP, servernya IP address, dan juga mengenai location-nya. Kalau ada URL yang error, kita akan menggunakan yang ada index PHP-nya. Untuk yang lainnya kita biarkan default. Kita save, kemudian kita restart web servernya. Selesai. Selanjutnya kita coba jalankan. Nah, udah berhasil berjalan aplikasinya. Kita coba masuk ke dalam admin terlebih dahulu. Oke, terdapat error database error occurred. Ini terdapat query yaitu di dalam folder models, dan user model terdapat error querying. Ini cara mengatasinya yaitu dengan cara mengenalkan SQL mode only full group. Ya, jadi yang perlu kita tambahkan
query seperti itu. Kita masuk ke application dan models, kemudian nama filenya tadi users model. Nah, kita cari query yang tadi itu berada di function get menu di sini. Jadi untuk penambahan query-nya yaitu seperti ini. Kita copy aja ini ya, this db query set SQL mode sesuai errornya tadi, SQL mode ini, kemudian tambahkan di function yang error seperti ini. Kalau udah di paste, kita save dan kita restart. Kita coba, harusnya kita masuk ke dalam dashboard. Nah, berhasil masuk ke dalam dashboard. Di dalam dashboard admin ini kita bisa dapat fitur topik soal, kita bisa import soal dan lain-lain. Juga kita bisa menggunakan daftar soal, kita juga bisa menggunakan peserta. Sepertinya kita mendapat import data peserta. Misalnya contoh kita menambahkan peserta seperti ini. Dan seperti ini kita coba tambahkan, berhasil. Jadi untuk tambah peserta seperti itu, kita juga bisa ada cetak kartunya. Kita juga bisa menambahkan tes di sini, menambahkan laporan. Nah, di sini juga sama ya sepertinya ya. Untuk SQL mode di sini sama. Jadi errornya di CBT test user model. Coba kita tambahkan dulu. Nano application models, nama filenya CBT user model. Nah, kita cari query select from CBT test user, cari. Kita cari select from CBT user, atau lebih baiknya kita tambahkan di construct agar bisa diakses di pertama kali dijalankan. Jadi tambahkan di konstruksi ini, kita pastekan lagi ini, kita paste di sini. Oke, sudah. Kita save, kita restart lagi. Coba kita cek. Nah, berhasil kan? Jadi untuk mengatasi seperti itu, kita tambahkan jika tiap function, jadi ya kalau misalkan semua model terdapat error seperti itu, mending kita letakkan di dalam constructor agar lebih pertama dijalankan itu udah ada querying yang menjalankan. Misalnya kita coba masuk ke dalam siswa. Nah, di dalam siswa ini terdapat daftar tes atau ujiannya. Di sini sebelumnya tidak ada, jadi belum ditambahkan tesnya. Nanti akan bisa melakukan ujian yang sudah disediakan oleh operator. Seperti itu untuk siswa. Jadi itu tadi adalah bagaimana caranya untuk mendeploy atau mengupload aplikasi open source ke dalam cloud server. Nah, kebetulan tadi saya menggunakan aplikasi ujian online DJCBT yang saya upload ke dalam cloud server Oracle. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.